Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang rencana dari Shin Tae-yong yang dalam waktu dekat ini akan ke Belanda untuk mencari pemain diaspora Indonesia atau keturunan Indonesia yang akan bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi dari berita yang berkembang teman-teman, yang saya ikutin bahwa Shin Tae-yong memang ingin agar lebih banyak pemain keturunan Indonesia yang bisa membela timnas Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Bahwasannya memang sampai saat ini ada beberapa pemain diaspora Indonesia yang memang permainannya belum sesuai ekspektasi, tapi ya kita sama-sama perlu paham bahwa ini juga adalah pengalaman yang baru bagi mereka bermain di Asia. Tentu mereka juga akan membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dan juga bekerja sama secara baik dengan rekan-rekan yang lain yang kita tahu mayoritas dihasilkan dari kompetisi domestik. Dan bukan berarti bahwa peluang bagi para pemain yang saat ini bermain di liga domestik akan tertutup, sama sekali tidak. Apakah itu pelatihnya Shin Tae-yong atau nanti ada pelatih lain yang melatih timnas Indonesia, karena bagi seorang pelatih dia akan melihat kualitas dari sang pemain dan juga akan mencermati apakah pemain tersebut akan cocok atau tidak dengan konsep permainan yang akan dia terapkan. Jadi gak ada tuh istilahnya like or dislike, suka atau tidak suka, karena ini demi kepentingan timnas Indonesia. Jadi yang penting bagaimana sang pemain itu bisa memberikan kontribusi. Tapi yang menarik kan, yang kita tunggu, Shin Tae-yong ini mencari pemain untuk di posisi mana? Nah kalau sekarang kan kita lihat ada sekitar 8 pemain diaspora Indonesia ya, yang sebelumnya bermain di Piala Asia ya. Nanti akan ditambah juga ada Jae Itses, dan segera Nathan Choaon, dan juga masih akan ada Tom Hee, dan juga Ragnar Oratmangun. Tapi seandainya Indonesia tidak diperkuat oleh para pemain diaspora di Piala Asia lalu, saya gak yakin Indonesia akan bisa lolos ke babak knockout atau lolos dari fase grup. Ya memang sih Indonesia cuma menang 1 kali ya di Piala Asia lalu ya, itu pun lawan Vietnam ya. Tim sesama dari kawasan ASEAN, tapi kan tetap saja seandainya Indonesia gak bisa menang lawan Vietnam ya mereka tidak akan bisa lolos. Dan juga Indonesia bisa menang lawan Vietnam karena terlihatlah kualitas permainannya sudah beda total. Jadi bermain di venue netral terlihat para pemain Indonesia tidak panik apalagi gugup, dan juga mental mereka kuat ya, karena sekarang sudah ada banyak pemain diaspora Indonesia yang memang juga kita tahu dari segi teknik permainan jauh lebih tinggi lah daripada para pemain Vietnam. Jadi ya saya pikir gak ada salahnya juga bagi Shin Tae-yong untuk menambah pemain diaspora Indonesia di timnas Indonesia. Nah feeling saya ini yang dicari oleh Shin Tae-yong adalah di posisi striker, karena seperti yang tadi saya katakan kan sudah ada sekitar 8 pemain diaspora Indonesia ya, dan mayoritas kan mereka bermain di lini pertahanan. Nanti ada Jae Itses dan juga Nathan Choaon juga akan bermain di lini pertahanan. Jadi ini feeling saya untuk lini depan. Karena lini depan ini memang ya kita krisis lah ya, bukan saja di timnas senior, tapi juga di timnas Indonesia U23 sampai ke timnas Indonesia U20 ini kita krisis striker nih. Jadi sebetulnya tugas striker itu apa sih? Ya memang tugas utamanya adalah untuk mencetak gol, tapi selain itu juga teman-teman di era sepak bola modern, striker itu menjadi pemain pertama yang memberikan pressing kepada para pemain tim lawan yang berada di ruang pertahanan. Karena mayoritas tim-tim yang sekarang bermain sepak bola di level paling tertinggi, let's say lah ya, kalau bagi timnas Indonesia kan di level Asia ya, nah mereka tuh biasa akan build up itu dari lini pertahanan. Nah harus ada pemain yang bisa melakukan pressing. Seandainya pemain tersebut bisa melakukan pressing dengan baik, itu akan mengganggu flow of the game dari tim lawan. Nah ketika sudah mendapatkan bola, striker tersebut harus juga cepat membagi bola kemudian mencari ruang. Jadi memang tidak mudah untuk bermain di level Asia, karena memang ya gak gampang lah untuk bisa melakukan pressing, apalagi lawan tim-tim dari Timur Tengah atau juga tim-tim besar seperti Korea dan juga Jepang. Itu sangat tidak mudah bagi mereka. Maka itu feeling saya nih Shin Tae-yong akan membutuhkan waktu yang lama di Belanda. Kalau yang saya baca sih beritanya sekitar 2 minggu. Nah ini menurut saya gak cukup sih. Apalagi jika nanti para pemain diaspora Indonesia tersebut tidak bermain secara reguler di klub mereka masing-masing. Nah ini juga menjadi kesulitan bagi Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong juga sempat menjelaskan ke salah satu media di Korea bahwa kesulitan baginya adalah untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang memang adalah pemain yang reguler atau pemain inti di klub mereka masing-masing. Kenapa harus pemain inti? Agar pemain tersebut terus punya match fitness yang nantinya juga akan bisa dia jaga ketika dia membela timnas Indonesia. Nah sekarang kan kita melihat semakin banyak pemain-pemain diaspora Indonesia yang sudah mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing. Nah ini tentu sebuah keuntungan. Tapi next,
ya harus dicari langsung pemain yang memang sudah menjadi pemain inti. Memang banyak sekali calon pemain diaspora Indonesia yang kemungkinan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi kan seperti yang sama-sama kita pahami, Shin Tae-yong ini kan bukan pelatih kaleng-kalengan. Dia akan betul-betul teliti untuk memilih kira-kira pemain mana nih akan bisa cocok atau bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia, apalagi di posisi striker. Kalau feeling saya sih Shin Tae-yong akan mencari striker yang punya fisik kuat, kemudian punya kecepatan dan juga insting atau naluri yang tinggi dalam urusan mencetak gol. Karena kan pada ujung-ujungnya striker harus mencetak gol. Di Piala Asia lalu, di Piala Asia Senior, siapa striker dari timnas Indonesia yang mencetak gol? Gak ada kan? Di pertandingan pertama Marcelino mencetak gol. Kemudian lawan Vietnam Asnawi Mangku Alam mencetak gol dari penalti. Ya, penalti saja yang ambil pemain bertahan, ya kan, fullback sebelah kanan atau yang biasa juga bisa bermain di wingback. Kemudian di match ketiga lawan Jepang yang mencetak gol adalah Sandy Walsh. Jadi dua pemain bertahan mencetak gol di dua pertandingan, kemudian salah satunya winger. Dan sebetulnya kan Marcelino ini posisinya adalah attacking midfielder, tapi dipasang oleh Shin Tae-yong di posisi winger ya, karena mungkin Shin Tae-yong juga paham bahwa Marcelino punya potensi dalam urusan mencetak gol pada saat memang Indonesia belum punya striker yang bisa secara reguler mencetak gol. Nah artinya ya Shin Tae-yong ini sudah paham bahwa di Piala Asia saja ini mereka sulit mencetak gol karena gak ada striker yang produktif. Gak ada striker yang bisa melakukan pressing kemudian cepat mencari ruang. Rafael Struijk memang gak buruk permainannya. Tapi kan ya seperti yang tadi saya katakan ya di ujung-ujungnya yang dibutuhkan adalah gol dan juga pintar mencari ruang. Kalau saya perhatikan Rafael Struijk lebih lama menguasai bola, liak-liuk gitu. Ya sebetulnya itu gak salah juga. Tapi kan kalau terlalu lama menguasai bola juga akan menghambat serangan yang perlu dibangun secara cepat. Ya memang Shin Tae-yong ini sekarang turun gunung ya istilahnya ya. Dia akan mencari sendiri dan saya pikir ini bagus. Jadi ini merupakan bagian dari tanggung jawab Shin Tae-yong sebagai pelatih dari timnas Indonesia. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan nih, anggap aja nih Shin Tae-yong dapat nih pemain-pemain diaspora Indonesia nih, ya kan? Tapi kan seandainya para pemain ini memang harus dinaturalisasi, ya, dan feeling saya dia akan mencari pemain yang muda, saya gak yakin dia akan mencari pemain yang usianya di atas 25 tahun, kemungkinan di bawah 25 tahun dia akan cari. Nah kan akan butuh waktu juga untuk mempersiapkan dokumen, kemudian menjalani proses naturalisasi, sedangkan kontrak dari Shin Tae-yong sendiri ini belum jelas apakah akan diperpanjang atau tidak. Betul kan? Karena kan sementara ini kan kontraknya sampai bulan Juni nanti ya, atau sampai akhir Juni ya. Kan belum tentu juga diperpanjang. Nah ini juga perlu ada kejelasan dari PSSI dengan Shin Tae-yong. Jadi jangan sampai pemain yang dibeli oleh Shin Tae-yong nanti pelatih lain yang masuk ya menilai ini gak cocok nih untuk timnas Indonesia, kan sayang juga nanti. Ya kan pemain tersebut sudah dinaturalisasi gitu. Apalagi yang saya baca perkembangan terakhir tentang kontrak Shin Tae-yong sendiri mengatakan ke salah satu media juga di Korea kalau nggak salah bahwa sekarang keputusannya ya di tangan dia, apakah dia akan perpanjang atau tidak. Memang masih ada target di Piala Asia U23. Tapi walaupun nanti seandainya Indonesia lolos dari fase grup, ya tetap saja tergantung kepada Shin Tae-yong dia mau perpanjang atau tidak. Nah the problem is ketika nanti ada tawaran dari negara lain, ya mungkin Korea ya negaranya atau juga China. Nah ini juga yang mungkin akan menjadi pertimbangan bagi Shin Tae-yong karena dia juga sudah cukup lama di Indonesia dan masih misteri juga kan negara mana yang sebetulnya sudah menawarkan Shin Tae-yong ya untuk menjadi pelatih dari timnas mereka. Kan Shin Tae-yong pernah mengatakan sebelumnya bahwa sudah ada yang menawarkan agar dia menjadi pelatih dari timnas negara tersebut. Nah artinya memang Shin Tae-yong ini telah membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa membangun sebuah fondasi dari timnas walaupun butuh waktu yang lama dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda dan juga mendatangkan pemain-pemain diaspora. Nah, pemain-pemain keturunan ini kan adalah bagian yang penting dari timnas Indonesia karena mereka lah yang bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Ya, tinggal sekarang mereka segera saja ya beradaptasi dan juga bisa tune in gitu dengan rekan-rekan yang lain dan itu juga agak gampang bagi mereka karena style of play bagi mereka di Eropa dengan style of play bagi para pemain yang bermain di liga domestik itu kan beda total. Kalau di liga domestik kita lihat lebih banyak berlari, lebih banyak memberikan passing long ball, tapi kalau di Eropa kan beda. Eropa ini lebih ke visi, lebih ke teknik permainan, bermain lebih bersabar, ya kan tidak langsung memberikan bola, tidak banyak mengandalkan skill individu. Jadi hal-hal semacam inilah yang perlu memang dipahami oleh para pemain yang menjadi bagian dari skuad Garuda bahwa yang penting itu adalah kerjasama. Jangan terlalu lama menguasai bola, cepat alirkan bola tersebut, cepat mencari ruang. Memang nggak gampang, siapa yang mengatakan gampang? Tapi ya
kan artinya bukan mustahil. Nah, saya harapkan dalam belusukan ini Sintayong bisa mencari sebanyak mungkin pemain diaspora Indonesia, dan tentunya juga yang kita tunggu adalah penjaga gawang ya. Nah, kita juga belum tahu nih bagaimana nih proses dari Martin Paes ya, yang katanya ada kendala tuh karena salah satu pasal FIFA itu kan. Ya tinggal dicari saja bisa gak ini ada jalan tengahnya kan. Tapi jika memang nggak ada, ya tentu harus dicari juga nih kiper. Jadi ya biar di setiap posisi itu ada pemain diaspora Indonesia, dan pemain diaspora Indonesia ini juga tentu nggak akan dapat jaminan akan menjadi starter, nggak juga, tergantung lagi kepada performa mereka masing-masing. Dan saya pikir ya mereka juga punya hak untuk membela timnas Indonesia kan, dan mereka punya niat yang baik untuk membela timnas Indonesia agar bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia, apalagi mereka punya darah Indonesia. Jadi teman-teman, saya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu siapakah pemain-pemain yang akan dipilih oleh Sintayong. Tapi seperti yang saya katakan tadi dan saya ulangi lagi, bahwa feeling saya kemungkinan besar dia akan cari striker walaupun itu tidak mudah bagi dia. Tapi saya yakin Sintayong punya visi yang baik untuk melihat potensi dari seorang pemain seperti yang dia lakukan sebelumnya ketika dia memilih Justin Hubner, ya, kemudian dia juga bisa mengorbitkan Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri. Ini kan pemain-pemain muda yang bagus ya, performanya. Ivar Jenner, ada banyak lagi pemain-pemain muda yang diorbitkan. Bahkan pada saat di Piala AFF 2 edisi yang lalu ya, yang pada saat itu main di Singapura ya, kan Indonesia masuk ke final kan semuanya tuh atau mayoritas adalah pemain-pemain muda kan. Bahkan beberapa di antaranya ya kita gak familiar sebelumnya, tapi ya diorbitkan juga oleh Sintayong dan Indonesia masuk ke final. Itu kan sudah hebat. Pada saat itu juga Indonesia dengan skuad termuda loh di Piala AFF, dan di Piala Asia lalu juga dengan skuad termuda tapi bisa lolos ke babak selanjutnya. Yang kita harapkan permainan dari timnas Indonesia akan tetap berada di level Asia supaya mereka bisa bersaing di level Asia, karena kita sudah terlalu lama menunggu agar Indonesia bisa naik level. Sekarang Indonesia sudah menembus ke level Asia, tinggal bagaimana mereka bisa eksis di level Asia. Dan salah satu hal yang perlu dilakukan adalah coba untuk mencari pemain-pemain keturunan Indonesia untuk bisa membuat Indonesia menjadi tim yang super, yang di masa yang akan datang akan bisa bersaing dengan tim-tim besar lainnya di level Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.